Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan sebagai bulan di mana kita diwajibkan di dalamnya berpuasa, seharusnya memang menjadi satu madrasah atau semacam sekolah. Kita sebut saja sekolah, di mana dalam periode satu bulan tersebut ada satu ibadah yang kita disuruh melakukan satu amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu menyangkut tentang diri kita. Nah, otomatis ketika ada satu sekolah yang setiap hari kita diwajibkan diatur sedemikian rupa, seharusnya Ramadan itu bisa menghasilkan alumni-alumni. Sebut saja alumni. Kalau kita hubungkan dengan sekolah, maka Ramadan itu menghasilkan para alumni. Orang-orang yang lulus di akhir Ramadan itu, semacam diwisudakan. Ini kalau kita menganalogikan Ramadan layaknya sebuah sekolah atau sebut sebagai sebuah madrasah. Kalau dia memiliki periode satu bulan penuh, seharusnya cukup untuk membuat para wisuda ini, orang-orang yang diwisuda ini, memiliki satu kelebihan, sebut saja satu kelebihan, satu credit point, satu derajat yang lebih baik dari orang yang tidak ikut proses sekolah tahunan ini. Dengan demikian, seyogyanya Ramadan itu harus membuahkan sebuah hasil. Dia harus membentuk sebuah karakter tertentu bagi para pesertanya untuk menjadi lebih baik. Karena memang tujuan dari ibadah puasa, atau kita sebut saja sebagai satu ibadah tahunan, ya, karena memang Ramadan ini kan setahun sekali. Jadi kalau nggak ketemu setahun, kita paling ada pilihan, ada opsi lain, puasa-puasa sunnah. Tapi puasa-puasa sunnah di luar Ramadan kan tidak penuh satu bulan. Jadi misalkan, sebut saja yang populer di Indonesia ini, misalkan ada puasa Senin Kemis misalkan. Ya tidak tiap hari, itu pun mingguan. Itu pun juga tidak full, satu minggu full. Adapun Ramadan, karena dia periodenya tidak terputus, jadi memang ada penggemblengan, jadi semacam sekolah intensif begitu, maka hasilnya harusnya lebih baik daripada puasa di bulan-bulan tertentu. Untuk itu, kalau kita bertanya, adakah puasa dapat membentuk seseorang? Jawabannya menjadi satu keharusan. Seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan harus membawa satu karakter tersendiri, karakter yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang yang tidak ikut serta di dalam proses Ramadan itu. Dan jangan sampai juga kita yang sudah setiap tahun ketemu Ramadan, setiap tahun ketemu dengan momentum ini, tapi berjalan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tanpa ada perubahan. Dan ini memang menjadi satu PR bagi diri kita semua, terutama umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, atau kita sebut saja sebagai orang-orang yang beriman. Karena memang puasa ini, khitabnya atau perintah Allah kepada kita itu kan, kalau kita menilik kembali kepada ayat Al-Quran yang berbicara tentang wajibnya puasa itu kan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi seolah-olah Allah hanya mengajak kepada orang-orang beriman saja, karena tanpa iman mustahil seseorang itu menjalankan puasa.
Kalau Anda tidak berpuasa berarti Anda memang belum derajat Anda belum orang beriman. Jadi hanya beriman saja. Sudah pasti orang beriman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Untuk menaikkan tingkatan keimanannya, salah satunya adalah dengan menjalankan puasa. Antara satu, kelas kedua, kelas ketiga, tingkatan-tingkatan ini ada tentunya perbedaan-perbedaan sebagaimana layaknya sebuah tingkatan dalam bentuk apapun. Untuk itu orang beriman di level 1, orang beriman di level 2, orang beriman di level 3, dan seterusnya, sudah pasti harus berbeda. Namanya boleh orang beriman, gelarnya boleh orang beriman, tetapi levelnya tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, puasa tersebut harus merubah seseorang, para peserta di dalam momentum tahunan itu. Terima kasih.